Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SASD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Senin 17 Maret untuk khususnya juga untuk minggu yang akan datang ya. Jadi di sini saya akan updatekan kembali yang dimana dari pergerakan yang terjadi pada SSD saat ini telah membentuk ATH baru ya, yang dimana di sini all time high-nya itu di harga 3005 3005 ya, dari harga pergerakan yang terjadi di minggu sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang di sini tren pergerakan SSD ini cukup bullish ya, cukup bullish dari yang terjadi sejak tanggal 2 Oktober. Ya, di sini dia mulai melakukan kenaikan di 2 Oktober sampai di 4 Desember, kemudian dia turun lagi di sini mendekati di 19 Februari ya, dan saat ini di tanggal 10 Maret berhasil membentuk ATH baru di pergerakan SSD untuk minggu kemarin ya. Jadi di sini saya akan eh, pantau seperti apa informasi yang akan saya berikan untuk teman-teman semuanya. Di sini kita akan coba ukur dulu menggunakan Fibonacci extension ya. Ukur menggunakan Fibonacci extension. Sorry, salah. Dari sini ya, kita ukur di time per weekly-nya. Kita ukur akan kemana jika harga ATH-nya ini tertahan. Ada potensi ya untuk pergerakannya kemungkinan besar akan melakukan penurunan ke 0,5%-nya di 2876 ya. Itu kalau kita lihat dari Fibonacci extension. Kemudian target di mana dia akan reversal kembali atau membentuk lower low-nya itu di 2803 ya. Itu untuk retest areanya jika dia berhasil break di bawah dari 2876. Namun untuk pantauannya kita juga harus bisa pantau di sini, di mana di sini adalah resisten kuat di 2 minggu ya, 2 minggu sampai 3 minggu ya, sampai 3 minggu dia belum berhasil untuk ditembus setelah terjadi kenaikan dan kemudian drop ke area 2834, kemudian naik lagi untuk diuji namun belum berhasil di breakout, dan minggu kemarin itu berhasil di breakout, yang artinya ini bisa kita jadi pantauan kita di 2935 untuk sebagai area baik kita kembali ya. Itu untuk informasi di time frame weekly. Sekarang kita akan coba masuk di time frame daily-nya. Di time frame daily juga di sini bisa menjadi area RBS ya, support yang akan berpotensi menjadi resisten di area ini. Kita lihat di time frame weekly. Di sini juga terbentuk candle Marubozu pada hari Kamis tanggal 13 Maret ya. Terbentuk menjadi candle Marubozu, yang artinya jika minggu besok ya, besok dari Senin ataupun Selasa terjadi kenaikan signifikan, maka akan terjadi kenaikan yang luar biasa pada pergerakan dari SSD sendiri ya. Kita akan nantikan seperti apa target kenaikannya, apakah dia akan membentuk ATH baru pada pergerakan berikutnya. Kalau kita garis ya, garis pergerakan dari Fibo extension dari low-nya ya, untuk bentukan di tanggal 27 Januari, dan di resistennya di tanggal 24 Februari. Di sini kalau kita mengukur ya, mengukur kemudian support di 2833 dari hasil Fibonacci extensionnya, jika dia break dari 3014 maka berpotensi untuk 2 minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan akan bullish untuk mencapai 3205 ya. Targetnya dari 1,618 pada time frame 4 jam ya. Jadi seperti itu untuk pantauan saya. Jadi sekarang kita akan coba untuk mencari area-area yang akan kita pantau sebagai zona buy dan zona sell-nya. Dan di sini masih terbentuk base area. Kita tempatkan seperti ini saja ya.
sebagai support. 1 jam, kita coba cek di time frame 1 jam ya. Oke, untuk saat ini akan saya jadikan sebagai zona buy pertama. Jadikan sebagai zona buy pertama ya. Kemudian zona buy kedua kita tempatkan di sini mendekati EMA 50 ke support dinamiknya. Kemudian untuk zona buy ketiga kita ambil saja, kita ukur menggunakan Fibonacci retracement ya. Zona buy ketiga kita ambil di poin sini. Oke, ini kan kita jadikan sebagai zona buy ketiga. Ini kita hapus dulu untuk sementara. Oke, jadi itu untuk target kita ya, untuk buy yang akan kita pantau pada pergerakan yang akan datang. Kemudian untuk zona sell 1 kita bisa ambil di sini sebagai zona sell 1 kita. Kita coba ukur di sini untuk cari zona sell berikutnya ya. Oke, di sini zona sell kedua. Kemudian zona sell ketiganya kita ambil di sini. Oke, itu sudah jelas ya area zona sell kita ambil dari poin Fibonacci extension. Jadi kita akan masukkan angkanya dulu karena skenario nya jika harga belum berhasil break dari resistennya ini, jika terjadi satu lagi di zona ini, maka kita tetap waspada ya untuk menunggu kapan dia berhasil break dari resistennya, yaitu di zona sell 1. Apakah dia berhasil break dengan target seperti ini ya. Ini untuk target pergerakannya apabila dia break dari zona sell 1-nya. Kemudian untuk opsi pergerakan penurunan, apabila dia berhasil break dari supportnya ini, ada potensi untuk menguji di area ini ya. Bahkan bisa saja akan terjadi penurunan ke RBS nya, yaitu di 2935 sampai dengan 2946 ya. Itu target penurunannya apabila dia berhasil break dari 3 area zona buy kita. Jadi seperti itu untuk informasinya. Sekarang kita akan masukkan angka untuk poin zona sell dan zona buy nya ya. Ini untuk skenario nya ya. Jadi silakan dipantau saja. Untuk zona sell 1 kita ambil di 2999 sampai, atau kita ambil saja di 3000 dan 3005 ya. Kemudian untuk zona sell kedua kita tempatkan di 3015 dan 3020. Kemudian untuk zona sell ketiga kita tempatkan di 3031 dan 3036. Oke, jadi seperti itu ya untuk pantauan kita pada zonanya ya. Targetnya dia akan mencapai di zona sell ketiga apabila berhasil break dari resisten kita di 2999 atau di zona sell 1 kita di 3000 dan 3005. Sekarang kita akan coba masuk ke poin di zona buy pertama, yaitu di 2985 dan 2979 ya. Kemudian di zona buy kedua itu di 2970 dan 2966. Untuk zona buy ketiga kita tempatkan di 2959 dan 2954. Oke, jadi ini akan menjadi pantauan kita pada pergerakan di SSD ya untuk minggu yang akan datang. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar ya. Kita lihat seperti apa informasi yang akan kita dapatkan pada indeks dolar. Kita coba masuk ke time frame weekly dulu. Di time frame weekly di sini ya terlihat pergerakannya cukup ekstrim ya
penurunan dari pergerakan indeks dolar ya. Dia terjadi penurunan yang cukup ekstrim, dan kalau kita ukur dari Fibonacci retracement ini sudah break dari 618 ya. Jadi jika valid ya, jika valid ini akan terjadi penurunan kembali ke area supportnya ya. Jadi kita tandain dulu untuk supportnya, dia bisa saja ke area ini ya, di harga 100.19, dan namun kita tetap pantau juga di area ini di 102.44 ya. Jadi potensi indeks dolar jika belum mampu untuk break di sini, maka masih ada potensi untuk melakukan kenaikan dengan retest di kisaran 106 sampai dengan 107 ya. Jadi dia akan potensi retest ke sini, karena di sini dia merupakan supply dari pergerakan indeks dolar ya, dimana di sini terjadi penurunan cukup drastis setelah belum mampu untuk break dari area tersebut, dan di sini akan menjadi area retestnya jika belum mampu untuk break di bawah dari 102.44. Kita coba masuk ke time frame daily. Di time frame daily di sini masih belum ada informasi ya, apakah dia akan koreksi dulu, dia akan koreksi dulu ke area ini, atau akan retest dulu ke area 102.44 kemudian koreksi ke atas ya. Jadi silahkan dinantikan saja seperti apa pergerakan yang akan terjadi minggu yang akan datang, khususnya besok di hari Senin ya, tanggal berapa ya, tanggal 17 Maret 2025 ya. Jadi untuk informasi dari indeks dolar saat ini belum terlalu jelas untuk informasinya ya, saya dapatkan dari pergerakannya. Namun kalau kita lihat di sini ada pembentukan base, area di sini. Jadi ini bisa kita jadi acukan dulu, kita jadi pacuan dulu di sini. Jadi apabila dia break dari area base-nya ini, maka potensi untuk terjadi kenaikan ya, ke area support yang sudah di breakout, yang akan berpotensi menjadi resisten di area harga 106.17. Namun apabila dia break ke bawah, maka ini bisa menjadi skenario nya ya. Jadi kita nantikan saja lah seperti apa pergerakan berikutnya akan terbentuk. Nanti saya akan updatekan juga di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, kalian bisa akses linknya di deskripsi video untuk bergabung ke grup Telegram yang sudah saya siapkan ya, untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.